Katanya kayak gini tuh artinya bagus. Emang iya? Kita bedah sekarang juga. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bersama dengan Lycan yang paling baru ya. Dimana ini adalah Lycan Sonic Swift ya. Ini sepatu yang konsepnya agak berbeda dengan Lycan Sonic yang udah ada sebelumnya. Nah, seperti apa? Dimana ini juga sempat ramai dibahas di sosial media kemarin. Lycan menunjukkan kalau density dari si solnya ini bukan yang padat. Gimana sampai cahaya juga bisa nembus sepatu ini. Nah, berarti buat apa sepatu ini dan kayak gimana dalaman sepatu ini? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Lycan Sonic Swift. Oke guys, pertama kita langsung bahas dari segi uppernya, di mana kalau dari tim kita coba ya, ternyata sepatu ini tuh karakternya untuk sepatu speed session. Makanya di sini ada sesuatu hal yang unik. Apa? Yes, upper dengan menggunakan knit. Di mana upper menggunakan knit kayak gini lebih umum kita temuin di daily trainer, sepatu cushion, atau bahkan sepatu jalan daily ya. Nah, ini konsep yang cukup unik ya, di mana sebenarnya knit kayak begini tuh punya kelebihan. Apa coba? Kelebihannya adalah breathability-nya bagus, dan yang kedua, untuk fit-nya juga jadi lebih bagus karena bentuknya dia yang cukup stretchy ini mengakomodir kaki-kaki yang lebih lebar. Nah, kita coba lihat ketahanannya dulu juga ya. Dimana ketahanannya cukup oke, dia itu bisa menahan tarikan sampai 3,5 kg force, yang artinya kalau di rating kita itu adanya di tengah-tengah aja, rata-rata lah ya. Makanya kita kasih rankingnya 3 dari 5. Nah, sedangkan untuk kekuatan Dremel-nya, gue juga cukup amazed dengan sepatu ini ya. Gue pikir bakal jebol loh, ternyata enggak. Dalam 10 detik kita Dremel, dia nggak jebol, cuman damage-nya aja kentara kayak begini, tapi sama sekali nggak jebol. Mau dilihat dari luar ataupun dari dalam. Ini good ya, kita kasih rankingnya 4 dari 5. Kemudian kita lihat juga bagian liningnya nih. Nah, liningnya juga terlihat dan terasa nyaman sekali ya. Tapi gimana dengan daya tahannya? Kita coba Dremel selama 10 detik dan hasilnya nggak nyampe 10 detik, ini udah jebol. Jadi, so-so aja, namanya juga sepatu lari terjangkau ya. Kita nggak bisa mengharapkan banyak durabilitas. Meskipun begitu, gue merasakan kalau fitur dari upper knitnya ini sudah melewati potensi di harganya ya. Jadi bener-bener sangat good deal sekali dengan knit dan material knitnya yang kita dapatkan di segi uppernya. Omong-omong, untuk ratingnya kita kasih 5,3 dari 10. Oke, kita lanjut sedikit ke pembahasan midsole-nya. Dimana midsole-nya ini cukup menarik. Lycan itu mengklaim kalau dia punya density yang rendah, dan katanya Lycan juga si material foamnya ini diinfuse dengan gas ya. Kalau kalian udah pernah nonton video kita sebelumnya, ini konsep-konsep yang sebenarnya udah sempat kita bahas juga waktu ngomongin super critical foam. Tapi gini guys, ini bukan konsep baru ya. Untuk midsole kayak begini, udah banyak juga yang melakukan infuse gas sebenarnya. Cuman satu hal yang menarik dari sini adalah ini jadinya lebih ringan ya. Kemudian salah satu yang dijadikan bukti sama Lycan adalah tembus cahaya ya. Kayak kalian bisa lihat di awal tadi lah, cahayanya masih bisa tembus. Ya memang gue mengamini lah kalau soal itu density-nya yang rendah itu. Tapi kan nggak berarti density rendah itu adalah segalanya. Kita harus cek juga nanti performanya seperti apa, betul? Ya nanti kita bahas ya. Sedangkan di sini kita dapat durometernya itu memang empuk banget guys. Kita dapat di 11 sampai 12,5 HA. Sedangkan insole-nya ini yang tipis sekali. Ini ya hampir nggak ada rasanya punya insole juga ya. Dia durometernya 25 HA. Oke, kita lanjut dulu bahas ke outsole, dimana untuk mengurangi bobot juga sepertinya ya. Lycan ini cuma naruh outsole di bagian depan dan di bagian belakang. Ya, sangat irit seperti ini guys. Ya, ini kekuatannya gimana ya? Ya kita coba Dremel aja lah ya. Dengan ketebalan 2,6 mm, setelah kita Dremel selama 30 detik, ternyata hasilnya cuma sisa 0,6 mm. Yang artinya selama 30 detik dia berkurang 2
mm ya. Dan kalau kita lihat rata-ratanya di rating kita adalah di 6 dari 10 ya. Dan untuk material sendiri kita coba ambil rata-rata totalannya ya, kita dapat di 5,65. Jadi dari segi material sangat mencerminkan harganya lah ya. Cuman ada beberapa yang patut diapresiasi, contohnya aja pemilihan meshnya dan penggunaan bahan meshnya yang cukup jempolan. Oke, kita lanjut lagi ke konstruksinya. Jadi summary aja langsung biar kalian nggak banyak nunggu. Ini to the point menarik guys. Dimana kalau kita lihat Likan itu selalu konsisten ya, bikinnya rapih. Jadi gue nggak pernah lihat Likan yang ada jahitan mencong-mencong, lem yang bleber parah gitu ya, atau pola-pola yang nggak rapih gitu, nggak ada. Jadi mereka semua rapih dari atas sampai bawah dan itu pun terjadi di sepatu ini. Udah gitu overall kekuatan lemnya juga sangat acceptable ya. Dimana dari shock liner ke midsole itu oke, kemudian dari midsole ke outsole juga oke ya. Jadi hampir nggak ada problem, semuanya baik-baik saja dan gue memberikan rating 7 dari 10. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana dari segi kenyamanannya? Ini mungkin yang lebih kalian tunggu-tunggu ya. Jadi kita sudah menguji coba, bahkan kameramen sendiri sambil rekaman ini dia pakai Likan yang ini ya. Nah, tapi sebelum itu gue akan kasih tahu beberapa dimensi dari sepatu ini ya. Pertama, berat sepatunya adalah 225,7 gram untuk size 43. Oke, ini termasuk ringan loh untuk kelas-kelas sepatu kayak begini ya. Nanti mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan kita juga kenapa mengkategorikan dia sebagai sepatu untuk speed station atau tempo ya. Kemudian kita ngelihat juga lebar toe box-nya ini sebenarnya menarik ya. Di 99,6, jadi udah hampir 100, di mana angka 100 sendiri buat kita adalah standar minimum kalau mau ngeklaim dia cukup lebar. Dan untuk panjang solnya, insole-nya lebih tepatnya, itu di 283,4 mm ya, atau di 28,34 cm ya. Nah, untuk dropnya, di mana kita dapat stack di bagian belakangnya, di bagian heel-nya itu ada di 34,3 mm, sedangkan stack di bagian depannya itu di 20,4 mm, yang artinya kita mendapatkan dropnya 13,9 mm. Yes, ini cukup tinggi loh, meskipun kelihatannya dia nggak terlalu tinggi ya, tapi ternyata kalau kita udah buka dalamannya, yang bagian depan ini cukup mengecil ya, kayak kalian bisa lihat lah di sini. Akibatnya heel dropnya menjadi tinggi. Kemudian kita juga ngelihat dari segi locking-lockingnya ini cukup bagus, di mana penggunaan material knitnya tadi membantu lockingnya jadi lebih enak lagi. Kemudian kalau dari segi kenyamanan kita ngelihat ada tekukan di bagian toe box-nya. Nah ini mungkin kalian bisa lihat juga ya di kamera ya. Jadi toe box-nya ini naik ya, tiba-tiba sebelum masuk ke area vamp ya, ini masih sebelum ball. Itu turun dulu, masih di jari-jari kaki sih sebetulnya lebih tepatnya, baru dia naik terus ke arah vamp. Nah, ini akhirnya mempengaruhi buat kalian yang ukuran kakinya terlalu ngepas, ini menekan ke bagian jari-jari kaki kalian dan akhirnya kurang nyaman. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini sebenarnya sih kalau gue lihat bisa diperbaikin di versi-versi selanjutnya. Nah, ketika dia bikin lastnya, terus dia bikin rockernya agak naik, nah itu juga ngaruh kan sama posisi jari-jari kaki. Jari-jari kakinya agak naik nih, tapi kenaikan ini tidak diimbangi dengan bagian sininya nih. Ini sebenarnya bisa banget untuk dibikin sedikit lebih tebal, sedikit lebih naik, dan transisinya lebih smooth. Tapi ada plus minus, ini akan membutuhkan R&D yang lebih panjang lagi. Karena gue cuman beberapa menit aja kan bongkar-bongkar sepatu ini. Nggak fair juga rasanya kalau kita ngomongin hasil R&D. Dimana kalau kita ngomongin R&D-an juga obrolannya pasti akan lebih panjang dan bukan di video review kayak begini. Ya contohnya kayak di bedah forensik kemarin ya. Itu adalah hasil penelitian kita yang lebih mendalam dengan sumber-sumber yang mumpuni juga. Selain dari situ, kita juga menemukan kalau solnya ini terbilang keras loh. Jadi meskipun durometernya tadi sangat soft ya, tapi karakter si midsole-nya ini bukan yang lembut, bukan yang empuk, tapi cenderungnya agak stiff. Ini juga memperkuat lagi hipotesis kita kalau ini adalah sepatu untuk speed station atau tempo ya, karena yang dibutuhkan kan tidak terlalu plushy, tidak terlalu empuk, tapi cukup stabil dan ada energy return-nya. Nanti kita akan cek dari segi energy return ya. Nah, kemudian untuk kenyamanan ya, kita masih bisa bilang dia ada di kisaran 7 dari 10 ya. Ini termasuk nyaman juga, meskipun ada bagian ini nih, mungkin yang paling mengganggu dari semuanya adalah bagian ini. Dan kalau kalian berharap bisa menjadikan ini sebagai sepatu jalan juga, ini bukan tipe sepatu jalan yang akan kalian inginkan. Tapi untuk sepatu lari, speed station ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan juga. Kita lanjut ke bagian performance-nya.
Nah, oke. Tadi seperti gue sudah janjikan, kita akan bahas dari segi responsifnya. Kita coba tes dengan drop ball. Ternyata kita mendapatkan hasil rata-rata itu di 25 cm pantulannya. Ya, di mana 25 cm itu kalau kita benchmarking, salah satu yang cukup bisa dibilang tinggi adalah Ultraboost ya, dengan pantulannya 28. Ya, kita nggak usah ngomongin yang super critical foam lah ya, karena udah di atas 30, di atas 33 mm gitu ya pantulannya. Nah, ini 25 versus 28 artinya sudah cukup mengejar. Artinya apa? Memang ada energi returnnya, meskipun bukan yang terbaik. Jadi, keuntungannya dia itu apa? Keuntungan dia adalah ringan dengan energi return. Tapi untuk shock absorption itu juga bukan yang terbaik. Dan kita ngelihat untuk si midsole ini terbilang fungsional juga untuk kebutuhan-kebutuhan speed kalian. Tapi silahkan diuji coba lebih jauh ya, karena kita belum punya waktu cukup untuk mengetes ini. Ya, let's say kita baru punya beberapa hari aja. Yang punya masukan lebih lanjut tentang sepatu ini silahkan tambahkan aja. Ya, kemudian untuk grip-gripnya sendiri, dia di lantai licin itu oke-oke aja. Nah, sedangkan di permukaan basah dia terbilang licin ya, nggak terlalu nge-grip. Kemudian torsional rigidity ini terbilang minimal, tapi masih kerasa ya. Untuk lateral rigidity-nya ini terbilang minimal juga. Overall untuk secara performance, kita ngelihat potensinya dia sebagai sepatu speciation atau temporan itu bisa-bisa aja. Apakah yang terbaik? Jelas no ya. Masih banyak opsi-opsi mungkin yang lebih baik lagi. Tapi tolong ingat-ingat, ini adalah sepatu terjangkau ya kan. Likan itu fokusnya bikin sepatu terjangkau untuk berbagai macam latihan. Ya, buat kalian yang uangnya belum nyampe, daripada beli KW, ini adalah salah satu opsi yang terbaik. Oke, dan untuk performance sendiri ya, jika ini adalah sepatu temporan, kita berikan rating 6 dari 10. Oke, to the point aja, kesimpulannya ini adalah sepatu untuk speed session yang cukup menarik dengan bobot yang ringan dan midsole yang cukup responsif meskipun bukan yang terbaik, tapi salah satu deal yang sangat menarik di harganya. Dimana kita bisa berikan rating 6,4 dari 10. Nah, gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu kita mencapai 1 juta subscriber.